Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Ridwan Husaini dengan NIM 341222110 dengan rekan saya Dede Anugrah Ramadan Zikri dengan NIM 34122221011. Kami di sini bakal mempresentasikan beberapa pengenalan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat diagram seperti flowchart, dan lain sebagainya. Materi yang akan kami bahas adalah pengenalan aplikasi, fungsi aplikasi, tampilan, cara menggunakan dan ratingnya, hasil, dan terakhir adalah hasil rancangan dari aplikasi itu sendiri. Baik, kita mulai dari aplikasi yang pertama, yaitu Draw.io. Aplikasi Draw.io adalah aplikasi web gratis yang dapat membantu dalam membuat diagram alur, diagram kompleks bisnis, market, desain perangkat lunak, dan desain dan sejenisnya. Sebuah website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram secara online. Semua fitur yang ada pada situs ini bisa digunakan pada browser yang mendukung HTML5. Jadi, aplikasi ini tuh adalah aplikasi yang hanya bisa didukung oleh HTML5, di mana aplikasi ini tuh berbasis online. Tingkat kesulitannya itu sedang, didirikan oleh Gaudens Alder tahun 2000. Kemudian di Draw.io ini memiliki kelebihan, yaitu bisa langsung dikoneksikan dengan Google Drive, karena dia tersambung dengan Google Drive juga, yang memudahkan perihal pembagian data kepada anggota tim lainnya. Bisa juga diekspor ke file berupa PNG, JPG, SVG, dan atau XML. Kemudian, kelebihannya lain adalah tidak ada batasan pengguna maupun batasan diagram yang dapat dibuat. Kemudian di balik kelebihan Draw.io ini memiliki kekurangan juga, yaitu tidak bisa berkolaborasi dengan anggota tim lain secara real time dan harus menyimpan file terlebih dahulu dalam format XML, kemudian mengirimkannya kepada temanmu untuk dilanjutkan. Kemudian cara menggunakannya, yaitu kita masuk ke browser Google Chrome, kita ketik aja misalkan draw.io di browsernya, kemudian nanti bakalan muncul ini untuk penyimpanannya, penyimpanan akun yang akan kita gunakan. Kemudian kita di sini ada menu tampilan dari draw.io, di mana kita bakal ada menu chart, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini adalah cara atau step-step yang fitur-fitur yang ada, di mana kita bisa menggunakan flowchart di sini. Kemudian di sini juga lanjut ada menu save as untuk men-save hasil kerja yang kita udah gunakan, yang kita udah kerjakan. Kemudian di sini ada hasil rancangan dari Draw.io, di mana di Draw.io ini kita bisa menggunakan flowchart, kemudian menggunakan skema jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke aplikasi kedua, yaitu dbdiagram.io. Aplikasi ini adalah alat perancang database yang cepat dan sederhana bagi Anda yang menggambar diagram database dengan menggunakan bahasa khusus seperti domain dan bersifat open source. User interface aplikasi ini juga terlihat lebih sederhana dan lebih rapi dengan diagram yang cantik. Aplikasi ini dirancang untuk para developer, DBA, dan analis data. Tingkat kesulitannya yaitu sedang. Kelebihan dan kekurangan dari DB diagram ini adalah memiliki bahasa yang sederhana untuk didefinisikan dan fokus secara eksklusif pada menggambar diagram database relationship. Selain itu, Anda bisa menyimpan dan membagikan hasil diagramnya secara online. Cara menggunakannya sama, kita masuk ke web browser, kita ketik dbdiagram.io. Kemudian di sini untuk menyimpan database, kalian harus sign in terlebih dahulu, mempunyai akun dulu, bisa sign in melalui Google atau GitHub. Jika kalian sudah login, kalian bisa mengganti nama diagram juga. Sekarang kita akan belajar sintaks yang DB diagram. Ini adalah hasil rancangan dari DB diagram, bisa menggunakan database untuk keperluan pribadi ataupun perusahaan. Kemudian kita lanjut ke aplikasi ketiga,
yaitu ada Lucidchart. Lucidchart adalah aplikasi diagram berbasis cloud dan kolaboratif. Lucidchart dapat membantu tim Anda tidak hanya untuk membuat diagram database, tapi juga dapat membuat flowchart, proses map, model UML, bagian organisasi pada perangkat apapun di seluruh platform yang sudah Anda gunakan. Lucidchart ini pertama dirilis di Desember 2008. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya menawarkan tampilan interface yang baik namun berbayar. Anda jangan khawatir karena Lucidchart juga menyimpan free version untuk Anda yang baru belajar untuk membuat diagram. Aplikasi ini dapat Anda akses gratis dengan fitur terbatas, yaitu 3 diagram dan 60 objek per diagram. Anda juga bisa membayar sebesar 4,95 sampai $20 per bulan untuk fitur yang tak terbatas. Jadi untuk membayarnya, kita bisa menggoceh harga sekitar 4,95 sampai $20. Itu untuk pro versi. Cara menggunakannya itu bisa menggunakan aplikasi Lucidchart atau software Lucidchart. Seperti biasa ini tampilan pertamanya ini untuk membuat langkah-langkah membuat flowchart, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan ini di sini di dalam Lucidchart ini kita dapat mengekspor file seperti PDF, PNG, JPEG, dan lain-lain. Ini ada hasil rancangan dari Lucidchart. Ini ada minmap, kemudian ada flowchart, dan lain sebagainya untuk sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Lanjut ke aplikasi keempat, yaitu ada Quick DBD. Quick DBD ini merupakan aplikasi yang dapat dengan cepat menangkap ide, sehingga dapat membantu Anda menggambar diagram hanya dengan menggunakan input teks saja. Kelebihan dan kekurangannya, aplikasi ini mendukung ekspor data ke SQL, PDF, dan Word. Anda bisa menggunakannya secara gratis untuk 1 diagram publik dan 10 tabel. Atau Anda bisa membayar paket seharga $14 setiap bulan untuk tabel yang tidak terbatas dan private diagram. Jadi untuk membayar pro versinya seharga $14 setiap bulan. Ini ada hasil rancangannya dari Quick DBD. Lanjut kita masuk ke aplikasi kelima, yaitu SQL DBM. SQL DBM ini menawarkan Anda cara yang mudah dan nyaman untuk merancang database Anda di mana saja di browser apapun. Bekerja tanpa perlu aplikasi permodalan database, aplikasi ini menggabungkan rules dan objek database yang diperlukan seperti database case, skema, index, kolom, constraints, dan relationship. SQL DBM ini hanya mendukung MySQL dan MS SQL. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung Anda yang menerapkan forward engineering, reverse engineering, user interface yang disediakan dari 100% drag and drop. Anda bisa menggunakan SQL DBM ini secara gratis untuk versi beta dengan diagram dan objek tanpa batas. Kelebihan dan kekurangan dari SQL DBM ini, dia hanya mendukung MySQL dan MySQL saja. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung Anda yang menerapkan forward engineering and reverse engineering. Kemudian user yang disediakan 100% drag and drop, Anda menggunakan secara gratis untuk versi beta, dapat bekerja pada browser apapun dan tidak memerlukan database engine tambahan. Ini adalah hasil rancangannya dari SQL DBM. Lanjut kita masuk ke Microsoft Visio. Microsoft udah paling umum digunakan, di mana Microsoft Visio ini merupakan sebuah software komputer yang biasanya digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan. Selain Word, Excel, dan PowerPoint, Microsoft Visio juga termasuk dalam paket Microsoft Office. Software ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagramnya. Dengan software ini dapat membantu pengguna dalam meningkatkan kinerja, mulai dari mempersiapkan penggambaran diagram seperti DFD, RRD, UML, jaringan rancangan, user interface, dan sejenisnya. Tingkat kesulitannya mudah, didirikan oleh Microsoft Corporation, rilis tahun 1992. Kelebihannya yaitu user friendly, buat diagram profesional dengan mudah, tools mudah dipahami,
banyak pilihan gambarnya, kemudian tersedia tempat menarik fitur kolaborasi. Kekurangan dari Microsoft Visio ini, dia hanya ditujukan untuk Windows dan berbayar untuk versi Microsoft-nya. Cara menggunakannya ya itu karena Microsoft Visio ini udah sepaket sama Microsoft Office, itu udah ada paketannya. Yang pertama kita masuk ke Microsoft Visio, kemudian kita klik New buat, dan ini cara-caranya seperti Word untuk men-save-nya. Ini cara menggunakannya. Ini ada hasil rancangan dari Microsoft Visio. Kita bisa menggunakan ini untuk membuat hasil rancangan jaringan, kemudian ada flowchart juga, ada denah juga, dan lain sebagainya. Oke, lanjut eh, ke aplikasi ke-6, yaitu ada software Gliffy Flowchart. Gliffy sangat baik dalam membuat diagram dan diagram alur. Antarmuka langsung program ini membantu pengguna dalam fokus saat bekerja dengan diagram mereka. Antarmuka tidak sulit, namun tidak mudah digunakan juga. Dengan kata lain, perlu sedikit perhatian Anda untuk membiasakan diri dengan proses kerjanya. Selain membuat tata letak Anda sendiri, ia hadir dengan berbagai pilihan tata letak yang dapat Anda pilih. Belum lagi layout tema dan template ini diklasifikasikan menurut fungsinya. Ada kelebihannya, dia menawarkan clip art untuk membuat diagram yang komprehensif, banyak elemen yang tersedia untuk digunakan oleh pengguna, kemudian integrasikan dari import dari Visio, template siap pakai untuk membuat diagram penuh gaya, integrasi aplikasi didukung, ini menyediakan penyimpanan otomatis, ini yang memiliki banyak variasi tata letak, diagram dan diagram alur dapat sangat disesuaikan. Kekurangannya, ini akan mengharuskan Anda membayar untuk mengakses lebih banyak fitur. Program ini tidak mengizinkan Anda untuk menyisipkan gambar dengan ukuran file melebihi 1 MB. Cara menggunakannya ada, kita masuk ke software Gliffy, kemudian seperti biasa cara menggunakannya tinggal masukkan save, kemudian ini ada menu untuk menyimpan file. Ini ada hasil rancangan dari Gliffy. Seperti pada sebelum-sebelumnya, aplikasi ini juga digunakan untuk keperluan flowchart, jaringan, dan lain sebagainya. Lanjut kita masuk ke aplikasi Smart Draw. Aplikasi ini adalah platform yang berakhir pada visualisasi saja. Platform ini dirancang dengan fitur secukupnya sehingga hasilnya harus dimasukkan di perangkat lunak lain dan tidak menawarkan fungsi selain fitur menggambar. Fungsi utama Smart Draw adalah alat pembuatan diagram dengan fitur kolaborasi terbatas. Smart Draw ini tidak memiliki fitur komunikasi seperti komentar, pelacakan live mouse, dan obrolan video atau audio. Jadi dibutuhkan upaya tambahan untuk mengakomodasi beberapa pengguna di dokumen yang sama dan berkomunikasi secara langsung. Smart Draw ini rilis tahun 1994. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Smart Draw memiliki banyak koleksi bentuk teknis, tetapi antarmuka yang rumit dan struktur navigasi kompleks yang menjadikannya sulit digunakan. Jadi Smart Draw ini tingkat kesulitannya sangat sulit. Smart Draw memiliki alat pembuatan diagram visual yang cukup bagus, tapi tidak lebih dari itu. Ini ada hasil rancangan dari Smart Draw, bisa menggunakan denah, bisa digunakan dengan denah. Lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu ada Gradly. Gradly ini adalah hub manajemen perencanaan dan informasi. Hub ini merupakan platform visual yang menggunakan data untuk menciptakan gagasan, kolaborasi real-time, dan eksekusi proyek. Gradly membantu menghubungkan berbagai tim fungsional di seluruh organisasi. Tingkat kesulitannya mudah, rilis awal 2008. Kelebihannya yaitu penggunaannya mudah, antarmuka modern, dan koleksi berbagai bentuk untuk setiap tujuan, memfasilitasi proses menggambar dengan plus grade, pintasan dan format cerdas, toolbar kontekstual, preset gaya dan tema warna, serta banyak lagi untuk memudahkan visualisasi sistem yang kompleks. Ini ada hasil rancangannya, bisa menggunakan minmap, kemudian ada flowchart, dan lain sebagainya. Lanjut ke menu EdrawMax. EdrawMax ini adalah perangkat lunak diagram teknis bisnis 2D yang membantu membuat diagram alur, bagan organisasi, peta pikiran atau minmap, diagram jaringan, denah lantai, diagram alur kerja, bagan bisnis, dan diagram teknik.
Edrawmax dikembangkan dengan satu tujuan, yaitu memudahkan Anda untuk menciptakan peta pemikiran atau mind map. Anda bisa mengekspresikan gagasan dengan banyak cara, mulai dari diagram alir, grafik organisasi, diagram jaringan, grafik bisnis, rencana pembangunan, peta pemikiran, aliran kerja, desain model, diagram UML, diagram rekayasa listrik, peta arah, diagram model, basis data, dan lain-lain. Edrawmax benar-benar sebuah aplikasi yang berguna. Rilis tahun November 2021, tingkat kesulitannya itu sedang. Kelebihannya, dia memberikan banyak utilitas yang sesuai untuk tujuan semua hal di atas. Tersedia 5.000 lebih vektor dan simbol yang Anda bisa gunakan. Anda bisa menciptakan dari awal atau menggunakan pola atau contoh yang sudah ada. Jadi di Edomax ini tuh kita bisa membuat awal secara default atau bisa kita menggunakan eh, contoh yang sudah ada di Edromax ini. Ini ada cara menggunakannya, ada software dari Edromax. Ini ada hasil rancangannya, bisa menggunakan minmap, kemudian ada skema jaringan, tapi di Edromax ini lebih berfokus kepada peta pemikiran atau minmap. Baik, mungkin kita lanjutkan ke rekan saya, Dede Anugrah Ramadan Zikri, dipersilahkan. Langsung saja. Yang pertama ada Kako. Kako adalah situs layanan pembuatan grafik dan diagram asal Jepang. Kako diluncurkan pada tahun 2009 oleh Nula, sebuah perusahaan yang berbasis di Fukuoka, Jepang. Perusahaan ini fokus pada pengembangan perangkat lunak berbasis web untuk mendukung kolaborasi tim. Pada tahun 2013, versi perangkat lunak perusahaan lokal diluncurkan. Kako ditulis dalam HTML5 dan berjalan di browser Windows utama dan sistem operasi Mac. Kalau udah kelebihannya yaitu yang pertama, banyak orang bisa menyusun sebuah diagram secara bersamaan dan real time. Kalau ada bisa berkomunikasi satu sama lain, Kako menyediakan fasilitas chatting sehingga mempermudah koordinasi di antara pengguna ketika membangun diagram bersama. Lalu ada bisa diakses menggunakan smartphone dan tablet. Dan yang terakhir, aplikasi ini juga cocok digunakan untuk daerah yang memiliki koneksi internet yang lambat. Di sini cara menggunakan, yang pertama, klik pada kategori, misalnya bisnis, lalu akan disajikan dengan sejumlah template. Klik pada template yang diinginkan, diikuti dengan tombol slide. Lalu selanjutnya akan membuka template yang dapat Anda modifikasi untuk membuat diagram atau presentasi. Aplikasi ini pun menyediakan sejumlah pilihan untuk memodifikasi template yang ada dan untuk membuat presentasi baru dari awal. Lalu dapat memilih kategori dari sidebar kanan untuk menambahkan objek untuk presentasi atau diagram. Selanjutnya, gambar di samping ini menampilkan bagan organisasi di mana kita telah menambahkan beberapa objek dari people kategori. Demikian pula kita dapat menggunakan objek dari kategori lain seperti balloon, arrow, smiley, kartu ucapan, dimension line, office, software, dan lain-lain. Bahkan dapat berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat diagram via Kakochat. Lalu yang terakhir kita dapat menyimpan project setelah selesai dan mengekspornya ke berbagai format termasuk PNG, SVG, PDF, PS, dan PPT, format PowerPoint. Dan ini adalah hasil rancangannya. Baik, selanjutnya ada Visual Paradigm. Visual Paradigm adalah aplikasi untuk merancang sebuah aplikasi. Dapat menggambarkan sebuah rancangan aplikasi menggunakan simbol dan gambar. Aplikasi merupakan salah satu dari UML atau Unified Modeling Language yang bisa membuat activity diagram, use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Diluncurkan oleh perusahaan Visual Diagram internasional pada tahun 2002. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya,
Yang pertama, untuk kelebihan diagram dapat disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipustakakan menjadi proyek per proyek yang saling berkaitan. Lalu ada visual paradigm dapat membandingkan perubahan antara diagram yang satu dengan yang lain yang saling berkaitan. Lalu mendukung bahasa pemodelan standar seperti Unified Modeling Language, SISML, BPMN, XMI, dan lain-lain. Lalu yang terakhir dapat berjalan pada Eclipse, NetBeans, dan Visual Studio. Hal ini memungkinkan untuk melakukan desain perangkat lunak dan implementasi dalam improvement sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu untuk kekurangannya, fitur yang banyak membuat pengguna susah mempelajarinya. Tampilan visual bentuk sebagian besar tergantung pada format properti seperti latar belakang. Dan yang terakhir, aplikasi ini sudah cukup baik dengan berbagai fitur. Sayangnya berbayar untuk menggunakannya permanen. Lalu cara penggunaannya di sini untuk menggunakan eh, membuat case. Yang pertama, klik UML, lalu klik use case diagram, lalu next. Setelah itu penggunaan dapat mengubah nama use case diagram pada bagian kiri atas. Setelah itu di dalam use case diagram terdapat beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat use case diagram. Dan inilah hasil rancangannya. Baik, selanjutnya Star UML. Star UML adalah software permodelan yang mendukung UML atau Unified Modeling Language berdasarkan pada UML versi 1,4 dan dilengkapi 11 macam diagram yang berbeda, mendukung notasi MOML 2 dan juga mendukung pendekatan MDA Model Driven Architecture yang didukung konsep UML. Star UML dapat memaksimalkan produktivitas dan kualitas dari suatu software project. Diterbitkan pada tahun 2006 oleh MK Labs dan tersedia di Windows, Linux, dan macOS. Kalau untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama di kelebihan muncul dengan fitur yang berbeda dan beberapa pilihan untuk format. Dapat menghasilkan source code berdasarkan diagram UML yang disediakan, mendukung bahasa pemrograman seperti C, C Sharp, dan Java. Lalu yang terakhir dimungkinkan untuk mengekspor diagram dalam format JPG dan XMI dengan alat ini. Lalu untuk kekurangannya muncul dengan fitur yang berbeda dan beberapa pilihan untuk format. Dapat menghasilkan source code berdasarkan diagram UML yang disediakan. C dan C Sharp dan Java adalah bahasa pemrograman yang didukung, yang memungkinkan untuk mengekspor diagram dalam bentuk JPG dan XMI dengan alat ini. Lalu cara menggunakan, yang pertama klik pada toolbar model, lalu add diagram dan class, lalu pilih class diagram. Kemudian di bagian kiri terdapat beberapa menu atau fitur. Silakan klik pada menu class, kemudian tarik ke lembar kerja atau workshop. Maka akan ada tampilan sebuah class. Silakan isikan nama class, atribut maupun operation. Untuk menambah atribut maupun operation, silakan klik kanan pada class diagram. Kita juga dapat menambah sifat suatu atribut maupun operation. Dan inilah hasil rancangannya. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.